Baik, mungkin kita bisa mulai. Atas nama Rumah Berkat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu sekalian untuk kita akan mendengarkan paparan mengenai vaksin COVID, ya. Dan ini merupakan satu pertemuan di awal tahun 2021 kembali yang sebagaimana di tahun lalu ada beberapa periodik kita bisa melaksanakan seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Berkat bekerja sama dengan beberapa dokter yang ada. Dan satu topik yang menarik sekali pada siang hari ini karena berkaitan dengan vaksin. Kalau kita lihat kondisi di Kota Malang sendiri, saat ini periodiknya setelah tenaga kesehatan dilanjutkan dengan vaksin kepada para manula, dan hari Jumat kemarin di Rumah Sakit Saiful Anwar itu para pendidik atau mungkin juga orang-orang yang bekerja di dalam pelayanan masyarakat, ini waktunya. Untuk itu, satu kesempatan yang baik sekali pada siang hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tentang vaksin tersebut. Baik, kita berikan kepada Dr. Rizal. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di siang hari ini dalam acara seminar kesehatan dengan judul vaksin COVID-19 menyelamatkan atau menambah persawalan. Seperti yang kita tahu, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, dan untuk pasien-pasien dengan COVID-19 ini masih terus bertambah. Dan sampai saat ini telah dilakukan upaya-upaya khususnya dalam hal mencegah atau menurunkan jumlah kasus COVID-19 ini. Di antaranya yaitu dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19. Nah, kita tahu bahwa vaksinasi COVID ini sudah berjalan sejak Januari 2021 dan banyak sekali isu-isu COVID-19 ini. Nah, banyak yang menanyakan terkait bagaimana efek sampingnya, bagaimana keamanannya, apakah ketika dilakukan vaksinasi, maka orang tersebut tidak dapat menderita COVID-19 lagi, dan apa kondisi-kondisi penyakit yang dapat dilakukan vaksinasi. Oleh karena itu, untuk siang hari ini kita bersyukur kita kedatangan pembicara kita, Dr. Roy David Sarumpayat, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher, Magister Manajemen Rumah Sakit. Beliau merupakan dokter di Rumah Sakit Advent Bandung dan beliau lahir di Bandung dan menikah dengan Ibu L. Febrina L. Tobing, dikaruniai oleh 3 orang anak. Yang pertama Abigail Christine, yang kedua Raja Gerald, dan yang ketiga Angelica Davina. Nah, untuk menyingkat waktu, saya langsung menyerahkan kepada Dr. Roy untuk menyampaikan topik seminar di siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Dr. Rizal. Terima kasih kepada kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan satu materi yang diberi judul, yaitu vaksin COVID-19 menyelamatkan atau menambah persoalan. Baik, saya share. Apa bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Bisa, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang vaksin COVID-19, maka kita akan lebih dahulu berbicara tentang apa itu vaksin. Kalau kita berbicara tentang vaksin, vaksin itu adalah sebetulnya bukan obat. Jadi sangat penting untuk tidak
mempunyai pemikiran bahwa vaksin adalah obat. Bukan. Apa kalau gitu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu bisa dalam bentukan bakteri, bisa bentukan virus. Ya, jadi vaksin itu bisa berisi virusnya atau bagian daripada virus atau zat yang telah diolah. Jadi dari virus itu diambil bahan kemudian diolah sehingga aman bagi orang yang menerima dan kemudian akan memicu sistem kekebalan tubuh. Nah, satu catatan bahwa vaksin ini hanya berfungsi spesifik terhadap penyakit tertentu. Jadi tidak mungkin satu vaksin, misalkan vaksin virus atau vaksin flu untuk vaksin COVID-19. Tidak. Vaksin COVID-19 hanya untuk COVID-19. Vaksin flu hanya untuk flu. Nah, kita kenal ada beberapa vaksin yang boleh untuk mencegah penyakit tertentu. Kalau kita kenal ada 3 penyakit di sini yang angka kematiannya cukup tinggi, sebetulnya 2 yang paling tinggi, yaitu difteri. Difteri itu adalah gangguan di daerah tenggorokan, bisa terbentuk semacam selaput berwarna kuning hijau. Kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri atas, difteri. Kemudian ada campak, ada smallpox, yaitu cacar. Berbeda dengan cacar air. Ya, ini cacar yang bopeng-bopeng wajahnya. Nah, ini penyakit-penyakit ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin. Di tahun 1900-an, di awal 1900-an, salah satu pelopor daripada gereja Advent, yaitu Nyonya White, Ellen G. White, itu menerima vaksin untuk smallpox. Dia menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang memang penting untuk mencegah dia sakit dan orang-orang di sekitarnya pun akan bisa dicegah untuk menderita sakit. Nah, sebelum kita lihat lagi lebih lanjut, saya ingin memberikan update tentang COVID-19 dan vaksinasi per hari kemarin, 20 Maret 2021. Kita tahu bahwa yang positif berdasarkan pemeriksaan itu orang Indonesia ada 1.455.788. Dan dari yang positif itu sembuh, yang sudah sembuh adalah 1.284.723. Dan yang meninggal itu ada sejumlah 39.437. Nah, kasus baru artinya terdeteksi mulai dari tanggal 9 bulan 3 sampai 19 bulan 3 itu rata-rata antara 5.000 sampai 6.825. Kalau kita ingat di akhir bulan 12, kemudian di awal bulan 1 itu masih cukup tinggi, bahkan bisa sampai 12.000, 13.000. Sekarang sudah menjadi hanya setengahnya. Kemudian cakupan vaksin. Vaksinasi pertama itu sudah mencakup hampir 5 juta orang. Ya, dan vaksinasi kedua itu sudah 2.068.400 orang. Nah, kita lihat sekarang. Vaksinasi COVID-19, sebetulnya apa manfaat daripada vaksinasi COVID-19? Sebetulnya ada 4 manfaat penting daripada vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah menurunkan angka penderita dan tentunya juga menurunkan angka kematian. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kekebalan kelompok atau herd immunity artinya ada beberapa orang yang sudah tidak lagi akan menderita sakit COVID, melindungi orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi. Ya, itu adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran. Kemudian yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi kesehatan masyarakat akan diperkuat. Dan yang keempat adalah untuk menjaga produktivitas daripada masyarakat atau sistem ekonomi sehingga meminimalkan dampak sosial atau ekonomi. Ini yang menjadi concern ataupun yang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kita lihat bagaimana program dan target vaksin di Indonesia. Ini ada programnya yang saya ambil dari Google, dan di sini adalah program vaksinasi itu dilakukan nantinya pelaksanaan vaksin itu bisa di puskesmas, puskesmas pembantu, atau di klinik, rumah sakit, atau juga di unit pelayanan kesehatan kantor kesehatan pelabuhan KKP. Nah, kalau kita lihat pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang berkompeten, yang tahu tentang bagaimana menyuntik.
kemudian sebelum dilakukannya itu adalah penapisan status kesehatan, kemudian melakukan protokol kesehatan, dan mengintegrasikan dengan kegiatan surveillance. Jadi kita harus tahu bahwa bila mana seseorang sudah mendapat vaksin, maka catatannya itu ada. Catatan yang masuk secara nasional. Dan sasaran vaksin memang yang pertama adalah tenaga-tenaga kesehatan. Seharusnya yang kedua adalah petugas publik, tetapi oleh karena pertimbangan yang ada dan atas usul berbagai pihak, maka lansia dengan petugas publik itu hampir bersamaan. Nah, baru kemudian nanti adalah masyarakat rentan, kemudian masyarakat yang lain. Target sebetulnya adalah di 181,5 juta penduduk Indonesia yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ya, jadi diharapkan akhir tahun ini atau awal tahun depan itu sudah, ya sebetulnya ini tahun yang lalu oleh Presiden, tetapi sudah baru dimulai di tanggal 13 oleh Presiden sendiri, Presiden Joko Widodo, 13 Januari, dan diharapkan sampai kepada pertengahan tahun 2022 ini akan tercapai, yaitu 180 sampai 185 juta orang, sehingga dibutuhkan sekitar 360 sampai 370 juta dosis, dengan asumsi bahwa setiap orang akan mendapatkan 2 kali suntikan, dengan target sebetulnya 1 juta per hari. Tetapi kalau sampai sekarang, dari tanggal 13 Januari, itu baru hampir 5 juta, maka ini adalah sesuatu yang perlu untuk ditingkatkan lagi cakupannya. Ya, dan kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan kita lihat sudah dilaksanakan meskipun kecepatan daripada pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara tentang vaksin? Kalau kita berbicara tentang vaksin, ada syarat vaksin yang efektif. Ini saya ambil dari satu buku tentang imunologi. Ya, dari buku imunologi ini, produksi dari Garland Science tahun 2008, itu ada 6 hal untuk efektif vaksin yang kita dapatkan. Yang pertama itu adalah keamanan. Jadi vaksin yang diberikan itu haruslah aman, tidak menimbulkan penyakit atau bahkan kematian bagi orang yang akan diberikan vaksin. Yang kedua, tentu dia harus melindungi atau protektif. Jadi harus atau diharapkan vaksin itu memproteksi atau melindungi terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga adalah protektifnya itu atau pertahanan itu haruslah dalam waktu yang bisa, kalau bisa bertahun-tahun. Ya, jadi pencegahan terhadap penyakit itu diharapkan boleh berlangsung beberapa tahun. Kemudian yang keempat adalah menginduksi atau merangsang untuk terbentuknya antibodi yang menetralkan. Ya, nah ini yang sangat penting harus terjadi dalam proses dalam tubuh kita bila mana kita sudah mendapatkan vaksin. Yang berikut adalah juga kalau tadi antibodi, yang kelima adalah menginduksi sel T. Sel T ini adalah sel limfosit yang bekerja untuk melakukan penghancuran daripada sel yang sudah mengandung virus. Kemudian ada pertimbangan praktikal. Apa pertimbangan praktikal? Yang disebut adalah dengan dosisnya haruslah murah. Jadi low cost per dose. Jadi ada orang yang mengapakan bahwa Bill Gates katanya ingin untuk mendapatkan kode daripada semua orang. Sebetulnya bukan. Bill Gates itu dia ingin membantu sehingga dia memberikan uangnya, donasinya kepada WHO melalui WHO untuk membeli vaksin sehingga dijual dengan harga setengah ataupun diberikan secara gratis. Yang berikut adalah stabilitas biologis. Jadi vaksin itu kalau boleh adalah secara biologis dia bisa stabil, tidak perlu terlalu banyak yang harus dilakukan atau terlalu banyak hal-hal yang dibutuhkan untuk transportasi, ya itu adalah sesuatu yang akan menyulitkan. Kemudian yang berikut adalah kemudahan untuk memberikan atau menyuntikkan dan hanya sedikit efek samping. Yang kita lihat sekarang, bagaimana WHO? WHO menentukan ada
kriteria prioritas vaksin. Di sini ada 5 yang boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah ketersediaan. Ini adalah jumlah vaksin mencukupi. Ini yang penting untuk kita pahami. Tidak semua negara sanggup untuk mencukupkan vaksin yang dibutuhkan. Amerika Serikat saja sulit, walaupun mereka adalah memproduksi Moderna. Ya, kemudian mereka mengimpor Pfizer dari Eropa. Sebagai informasi, negara dekat dengan Amerika yang kita anggap juga negara yang maju, yaitu negara Kanada, kebetulan ipar saya ada tinggal di sana, mereka pun belum sampai sekarang mengalami kesulitan untuk mendapatkan vaksin, meskipun Amerika adalah negara tetangga mereka. Ya, kenapa? Karena Moderna memprioritaskan produknya adalah untuk penduduk di Amerika. Kemudian bagaimana dengan tingkat keamanan? Tingkat keamanan ini penting, karena ada kemungkinan adanya risiko memperparah penyakit. Nah, kita harus berhati-hati. Dia harus mempunyai risiko yang rendah dan aman setelah vaksinasi. Yang berikut adalah stabilitas vaksin. Memiliki stabilitas yang cukup. Jadi tidak perlu penyimpanan yang sangat-sangat rendah suhunya. Jadi stabilitas vaksin ini dibutuhkan. Kemudian implementasi vaksin, kalau bisa sebisa mungkin pemberian vaksin melalui dosis tunggal, tetapi mayoritas kita adalah mendapatkan pemberian vaksin secara multiple, jadi 2 kali. Kemudian potensi kemanjuran, di mana di sini diharapkan ada nilai respon imun, ya, dan bukan bukti kesesuaian dosis, terutama juga pada orang yang lanjut usia. Ini yang diprioritaskan oleh WHO. Kita lihat sekarang, bagaimana dengan ketersediaan vaksin di Indonesia? Kalau kita lihat tadi, jumlah yang diharapkan untuk diberikan vaksin itu ada 181,5 juta atau 180 sampai 185 juta. Maka diharapkan ada 360 sampai 370 juta dosis vaksin. Nah, ini adalah rencana pengadaan vaksin yang saya dapatkan dengan sumber Kemenkes, ya, sampai kuartal pertama 2022. Kalau kita lihat di sini, Sinovac misalkan, itu secara binding firm order itu 3 juta. Tapi ada 122.504.000 lagi. Dengan opsi atau potensi bisa dipesan 100 juta. Jadi kalau dari Sinovac saja, kita sudah dapat sekitar 225 juta. Ya, diperkirakan sampai di Indonesia kalau yang awal 3 juta itu tanggal 12 bulan 1, kemudian yang 122 juta itu Desember sampai Januari. Kemudian ada Novavax. Novavax itu sudah firm order 50 juta, tapi bisa kita mendapatkan sekitar 80 juta lagi. Ini antara Juni 2021 sampai Maret 2022. Kemudian Covax, kemudian AstraZeneca. AstraZeneca sebetulnya sudah datang, ya, dengan 50 juta, tetapi opsi atau potensi lagi ada 50 juta. Tetapi oleh karena sesuatu dan hal, AstraZeneca itu sekarang 16 sampai 17 negara di Eropa sedang mempospon, menunda pemberian AstraZeneca karena ada kejadian pada pasien yang disuntikkan vaksin AstraZeneca, ada yang terjadi penggumpalan darah dan ada yang terjadi pengenceran darah. Kemudian Pfizer itu ada 50 juta dan opsinya 50 juta. Maka kalau kita lihat jumlahnya ini ada 329 juta yang sudah firm order, artinya akan dipesan dan akan datang, sedangkan opsi atau potensi yang bisa kita miliki dari pemerintah itu adalah 334 juta. Dan kalau kita lihat ini ada 663 juta, padahal total kebutuhan vaksin menurut perhitungan Kemenkes di 426.800.000. Jadi masih ada kelebihan yang bisa untuk mencukupkan kebutuhan daripada masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke keamanan daripada vaksin. Kalau kita berbicara tentang keamanan vaksin, maka sebetulnya vaksin itu normalnya itu harus melalui 5 fase. Kalau kita lihat di sini, ada sebetulnya fasenya, sebetulnya ada sampai 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya diproduksi. Manufacturing itu tidak masuk lagi fase. Dia langsung diproduksi bagian yang paling bawah. Ini adalah bagian produksi. Jadi, preclinical analysis, kemudian fase 1, fase 2, fase 3, kemudian ada review atau peninjauan ulang dengan kemudian mengapprove atau disetujui vaksinnya, baru diproduksi.
Kalau kita lihat tahunnya, tahun yang terjadi itu haruslah sampai 10 tahun biasanya. Minimal 10 tahun untuk vaksin itu bisa untuk diberikan kepada manusia. Tetapi oleh karena vaksin COVID-19 ini, kita lihat yang warna merah di sini. Dalam pengembangan vaksin COVID-19, ini preklinis, kemudian fase 1, di sini fase 2, belum selesai fase 2, langsung masuk fase 3. Ya. Dan dalam proses large numbers of doses produced. Ya. Kemudian di sini, regulatory review langsung di-approve. Ini hanya tidak sampai 2 tahun. Jadi fase 3 itu biasanya 1 tahun langsung masuk. Jadi kenapa? Karena ada yang disebut dengan Emergency Use Authorization ini, EUA, ya, Emergency Use Authorization adalah otorisasi atau izin yang boleh menggunakannya pada saat emergency, pada saat kedaruratan yang dikeluarkan oleh WHO atau badan seperti di Indonesia BPOM, ya. Balai Penelitian Obat dan Makanan. Kalau di Amerika disebut dengan Food Drug Administration. Ya, ini yang terjadi. Maka vaksin yang ada sekarang dianggap aman, tetapi melalui satu proses hanya 3 fase dan dikeluarkan dengan Emergency Use Authorization atau otorisasi penggunaan dengan kedaruratan. Nah ini ada 9 kandidat vaksin pada waktu tahun 2020 yang lalu, itu ada 9 kandidat vaksin. Dan ada yang Sinovac, ada Sinopharm, ini dari China, kemudian CanSino juga dari China. Oxford AstraZeneca, ini dari Inggris. Kemudian Pfizer dari Jerman, Gamaleya, Rusia, Johnson & Johnson, Amerika Serikat, Novavax, dan Moderna. Ya, dengan jarak waktu yang diberikan. Ada yang 21 hari, ada yang 14 hari, dan ada yang juga 56 hari. Nah, jadi kalau kita lihat, untuk lewati fase 3 itu pun, itu harus melewati lebih dari 20.000 objek. Jadi artinya, orang yang mendapatkan vaksin ini haruslah lebih dari 20.000 objek. Kalau kita lihat datanya, yang beberapa jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia, ini ada 6 jenis vaksin yang sekarang sudah dalam proses. Ada sebetulnya 1 yang belum, tentunya vaksin merah putih atau vaksin Nusantara itu belum, yaitu Sinovac, AstraZeneca, ini sudah datang tapi masih ada pertentangan oleh karena ada 16-17 negara di Eropa, saya ulang sekali lagi, yang masih postpone oleh karena ada kasus. Kemudian ada Sinopharm, kemudian Pfizer, Moderna, dan vaksin merah putih. Nah, kita lihat, sebetulnya berbicara tentang vaksin ini, apa bahan dasarnya? Ini menjadi poin penting, poin krusial dalam kita berbicara tentang vaksin. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu dulu tentang struktur vaksin. Kalau kita lihat ini struktur vaksin, ini adalah kulit luar daripada, maksud saya struktur luar dari virus, ya, virus. Sorry, ini virus. Struktur luarnya ini adalah virus. Virus yang disebut dengan virus COVID-19, itulah isinya ada yang disebut dengan RNA. Jadi virus itu ada dua macam. Virus RNA dan virus DNA. Kalau virus RNA itu adalah virus yang sangat tidak fix atau yang sangat mudah berubah. Ya, jadi sekali lagi virus COVID-19 termasuk adalah virus RNA dan termasuk virus yang mudah berubah. Artinya mengalami mutasi. Nah, kita lihat kalau perhatikan gambar ini. Di sini di kulitnya itu ada yang disebut dengan spike protein, spike glycoprotein. Ini adalah yang bertanggung jawab untuk berikat dengan membran sel, ada yang disebut dengan ACE2, ya. Ini yang harus dinetralisir oleh antibodi. Ya, ini protein, spike protein, protein duri. Ada lagi protein yang lain, yaitu protein E dan protein M. Ini berada di dalam bungkus daripada virus. Dan isi virusnya adalah RNA. Nah, kita lihat bagaimana dengan membentuk yang disebut dengan vaksin. Nah, tadi saya sudah katakan tentang berapa jumlah penelitian, objek penelitian, ini sudah jumlah penelitian. Sinovac
ini 32.000, Pfizer 45.000, Moderna sudah 33.000, Oxford AstraZeneca 67.000 lebih, dan Novavax sudah 50.000 lebih. Nah, kita lihat ada 5 di sini yang saya berikan contoh. Ini berbeda-beda. Hanya 2 yang mempunyai kesamaan, yaitu Pfizer dan Moderna. Pfizer dan Moderna itu isinya adalah mRNA. Jadi yang dipakai untuk Pfizer dan Moderna adalah isi di dalam ini. Ini RNA ya yang dipakai untuk menimbulkan respon pembentukan antibodi pada orang. Itu yang dipakai pada Pfizer dan Moderna. Ini Pfizer dari Eropa, kemudian Moderna dari Amerika Serikat. Mereka menggunakan mRNA. Ini adalah bahan vaksin yang belum pernah. Jadi vaksin itu yang paling banyak digunakan itu adalah yang disebut dengan inactivated virus. Jadi virus itu dimatikan. Itu yang Sinovac. Jadi virus dimatikan itu adalah salah satunya Sinovac. Jadi ini virus ini sudah mati, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kelemahannya apa? Apa juga kelebihannya ada. Kalau dia inactivated, berarti virus itu adalah virus benar, tapi sudah tidak berfungsi atau tidak bisa menimbulkan sakit. Yang kedua, bahwa dia mengandung yang disebut dengan S, E, dan M glikoprotein serta bungkus ini. Ada bungkusnya. Sehingga dia akan bisa merangsang pembentukan antibodi untuk S atau spike ini, untuk yang envelope atau yang untuk matriks. Jadi dia membentuk dalam tubuh kita antibodi yang untuk S, untuk E, untuk M. Sebaliknya, kalau yang disebut dengan mRNA, dia nanti akan mencurus ke arah yang disebut dengan pembentukan antibodi yang S ini, yang spike. Begitu juga dengan viral vector. Viral vector artinya ada bahan daripada COVID-19 itu, virus COVID-19 yang dimasukkan ke virus lain. Virus yang tidak menimbulkan infeksi. Ya, contohnya adenovirus. Kemudian Novavax ini protein subunit. Jadi ingat tadi di sini ada protein. Nah, subunit dari protein inilah yang dimasukkan ke tubuh kita sehingga membentuk antibodi terhadap subprotein dari spike, dari duri yang ada dari COVID-19, virus COVID-19. Nah, bagaimana dengan Sinovac? Sinovac ini adalah virus mati. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak perlu takut dengan virus Sinovac. Kenapa? Karena ini adalah virus yang mati. Dan tanpa barang yang haram. Kalau kita lihat sudah di sini, ya, aluminium hidroksida berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin, kemudian natrium klorida untuk isotonis memberikan kenyamanan saat penyuntikan, kemudian ada fosfat berperan sebagai stabilisator vaksin. Nah, ini adalah tidak mempunyai bahan yang dikatakan sebagai haram. Dan ternyata bahwa efektivitasnya itu punya cukup baik. Paling rendah menurut WHO, satu vaksin itu boleh dipakai bila mana lebih dari 50% efektivitasnya. Ini dia Sinovac sudah 65,3%, itu berdasarkan BPOM. Di Brasil penelitian 78%, di Turki 91,25%. Kenapa bisa berbeda? Oleh karena memang mungkin perbedaan tempat, tapi yang jelas adalah kalau di Indonesia kebetulan dilakukan salah satu tempat penelitian adalah di Jawa Barat, itu bukan pada petugas-petugas yang ada di lapangan kesehatan. Jadi ada banyak yang diberikan kepada orang yang tidak terpapar, ya, orang yang tidak terpapar dengan COVID-19. Nah, kita lihat dengan efektivitas vaksin. Di sini Pfizer 90%, Sinovac ada 65-91%, AstraZeneca 62-90%, Moderna di 94,5%. Novavax masih menjadi pertanyaan karena belum selesai penelitiannya. Jadi asal sudah di atas 50%, itu sudah menjadi sesuatu yang cukup baik karena dia mempunyai efek pelindung yang cukup menurut WHO. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara vaksin bekerja. Kita sudah tahu bahwa vaksin itu adalah sesuatu yang baik, kemudian kita sudah mengerti bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang diproduksi dengan efektivitas, dengan keamanan tertentu,
Kemudian sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerja daripada vaksin. Jadi menurut Reuters Essential Immunology edisi ke-12 halaman 345, vaksinasi ini adalah melakukan pemberian bahan atau agen sehingga akan meningkatkan respon imun. Salah satunya adalah antibodi dan juga berperan menguatkan sistem imun. Jadi kalau kita lihat ini, sistem imun kita ada dua. Sistem imun yang disebut dengan natural, kita sudah miliki sejak kita lahir. Kemudian adaptif atau acquired immunity. Imunitas yang kita miliki setelah kita terpapar dengan bahan-bahan yang bisa menimbulkan penyakit. Sehingga disebut dengan respon yang spesifik. Nah, kita lihat di sini, kalau yang natural, yang non-spesifik, itu adalah ada sel, ada peradangan, ada komplemen, ada bahan-bahan antimikroba. Tetapi di sini pada yang disebut dengan spesifik atau yang didapat, itu adalah diproduksinya antibodi oleh sel B, dan sel T itu mempunyai helper T cells, jadi yang membantu, dan T cell yang membunuh, killer, natural killer cell. Nah, ini di sini sebetulnya untuk mempermudah kita, 3 cara vaksin COVID-19 itu adalah: 1, mengenali virus atau bakteri yang akan memberikan penyakit. Kemudian setelah dia mengenali virus itu, dia mengingat virus dan mengingat bagaimana cara melawan. Ya, ini yang penting. Dia sudah tahu virusnya, dia ingat virusnya, dan dia sudah tahu untuk cara melawan. Yang ketiga adalah memberikan perlawanan dengan memproduksi antibodi. Jadi dalam tubuh kita akan terjadi pembentukan antibodi untuk melawan virus yang masuk ke tubuh kita. Nah, bagaimana untuk semua strain? Apakah vaksin, misalkan vaksin Sinovac yang sudah kita miliki ini, bisa untuk berbagai strain? Di strainnya kan ada strain yang biasa, yang dari Wuhan, ada strain yang ada di Denmark, ada strain yang ada dari Inggris, ada strain yang dari Afrika Selatan. Ternyata menurut WHO, memang mungkin strain berbeda di molekul protein dari spike atau dari bungkus virus. Tetapi menurut WHO, bahwa vaksin-vaksin yang ada sekarang ini dianggap masih efektif untuk strain yang ada. Itu penelitian dari WHO, dari mereka kemukakan. Nah, bagaimana dengan booster? Booster itu adalah cara pemberian suntikan kedua. Untuk apa? Untuk mendapatkan efek pertahanan yang baik. Diberikan dengan jarak 14 hari dari suntikan yang pertama. Nah, kalau lewat 14 hari, ini bisa sampai 24 hari, contohnya untuk Sinovac. Tetapi kalau lewat 28 hari, harus diulang dengan alasan tingkat efektivitasnya jadi tidak mencukupi. Nah, kemudian berapa lama proteksi vaksinnya bisa berlangsung? Ini hasil penelitian sementara adalah sekitar 6 bulan. Tetapi ini masih berlanjut karena baru kejadiannya ya tahun lalu atau akhir tahun 2019, dan ini masih terus berjalan. Apakah vaksin yang diberikan ini boleh memberikan ketahanan 6 bulan kah? Ataukah 1 tahun kah? Atau bertahun-tahun? Yang kita kenal yaitu vaksin hepatitis itu mempunyai kemampuan untuk sampai 8-10 tahun melindungi tubuh kita dari hepatitis. Ya. Nah, sekarang yang di Indonesia, ini kita harus ingat, tadi sudah saya kemukakan, adalah Sinovac, virus yang dimatikan. Yang di Amerika, Pfizer dan Moderna adalah bentukan mRNA. Ini dia vaksin Sinovac, dengan ada yang kita lihat di sini, ada yang disebut dengan barcode ya. Ini dia. Itu adalah menjadi pertanda bagaimana vaksin ini diproduksi di mana, kapan diproduksi, kemudian didistribusikannya kemana, kemudian diterima di mana, dan akhirnya nanti diberikan kepada orang di mana. Ini semua penting oleh karena dari segi keamanan, bahwa kalau satu produsen obat, atau maksud saya produsen vaksin memproduksi, dia harus tahu bahwa yang diproduksi ini ada punya kode dan itu adalah asli. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk membuat tiruannya, maka tidak akan dapat, oleh karena mereka harus membuat bentukan-bentukan seperti barcode itu, ya. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan juga mengenai kenapa hasil berbeda, karena tadi saya sudah kemukakan di Indonesia adalah bukan tenaga kesehatan, tetapi mayoritas justru orang awam dan hanya sebagian yang tidak menjadi mayoritas, yaitu tenaga kesehatan.
Nah, kita lihat ini sekarang perbandingan vaksin yang tadi sudah kita diskusikan, yaitu Sinovac dengan AstraZeneca. Kalau AstraZeneca itu tanggal 8 kemarin sudah tiba. Yang Sinovac itu sudah lebih dulu. Nah, kalau kita lihat pengembangnya ini adalah perusahaan farmasi di Cina, Sinovac, kalau AstraZeneca di Oxford University di Amerika Serikat. Nah, ini platformnya atau bahan dasarnya adalah virus yang tidak aktif, inactivated. Kalau di sini platform vektor adenovirus. Jadi vektor adenovirus itu artinya ada virus, bentuk virus adenovirus yang membawa bentukan bagian daripada COVID-19, dari virus COVID-19. Dan kalau kita lihat, WHO mensyaratkan 50% efikasinya. Di sini kalau dia Sinovac untuk Indonesia 65,3, dan secara penelitian dari WHO ini untuk yang disebut AstraZeneca itu 62,1. Jadi lebih tinggi yang Sinovac dari AstraZeneca. Nah, ini kedua hal ini, kedua macam vaksin ini disimpan hampir dengan suhu yang hampir sama. Kalau yang Sinovac 2-8 derajat Celcius, kalau yang AstraZeneca 2-7 derajat Celcius. Perbedaannya dengan Pfizer dan Moderna itu harus minimal minus 20 bahkan sampai 70 atau 80 derajat Celcius. Sangat dingin. Dan itu tidak sembarangan alat pendingin yang bisa mencapai suhu demikian. Maka terutama hanya di kota-kota besar. Nah, bagaimana dengan usia penerima? Sekarang kalau Sinovac, BPOM sudah izinkan untuk 60 tahun. Ada yang sampai umur 99 tahun. Nanti di November dia akan berumur 100 tahun. Saya akan tunjukkan. Kemudian di sini 0,5 mili per dosis dengan rentang 2 suntikan 28 hari. AstraZeneca juga 0,5 ml per dosis dengan rentang 28 hari untuk mendapatkan booster. Kalau Sinovac untuk orang muda 14 hari, kemudian kalau lansia 28 hari. Dan efek samping hampir sama, ada efek samping ringan dan efek samping yang sedang. Nah, bagaimana dengan penyimpanan vaksin? Ini dia tadi saya katakan. Jadi kemudahan menyimpan vaksin kalau Pfizer dengan Moderna ini sulit. Ya, Pfizer minus 70 derajat, kalau Moderna minus 20 derajat. Sebaliknya Sinovac dengan AstraZeneca itu hanya 2-8 derajat Celcius. Nah, Novavax yang belum kita tahu bagaimana petunjuk untuk penyimpanannya. Ini tempat penyimpanan yang sederhana untuk vaksin refrigerator 2-8 derajat Celcius. Untuk nanti juga ada vaksin karier. Nah, apakah pemberian vaksin dapat dicampur? Ini tidak bisa. Kenapa? Oleh karena produksinya tidak sama, kemudian bahan yang dipakai juga tidak sama. Tidak ada yang sama. Jadi kita tidak bisa misalkan vaksin pertama adalah kalau misalkan dia sama-sama adalah dari RNA, Pfizer dan Moderna. Yang pertama adalah Pfizer, yang kedua Moderna tidak bisa. Karena pasti akan ada yang berbeda di dalam produksinya. Nah, efek samping lokal di tempat suntikan, kemerahan, bengkak dan nyeri. Efek samping sistemik artinya dirasakan di seluruh tubuh, seperti sakit kepala, kelelahan, mialga, dan demam. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan vaksin yang pertama dan yang kedua. Kalau bagi saya, efek samping lokalnya memang betul nyeri, tapi tidak terjadi kemerahan dan bengkak. Kemudian efek samping secara sistemik seluruh tubuh, saya menjadi mudah berkeringat. Sakit kepala saya tidak alami, memang sedikit ada lelah. Ya, mialga tidak, demam tidak. Nah, salah satu yang kemarin pernah menjadi diributkan adalah yang disebut dengan efek samping ADE, yaitu risiko antibody dependent enhancement. Ini sebetulnya tidak ada, tidak dijumpai. Ini ADE ini hanya terjadi pada vaksin dengue. Dengue itu adalah demam berdarah. Jadi tidak dijumpai pada vaksin untuk COVID-19. Jadi kalau ada orang yang katakan ada efek samping ADE, tidak. Ini tidak benar. Itu adalah hoax ya. Nah, menjadi pertanyaan siapa yang diberikan vaksin? Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan adalah target yang pertama adalah orang-orang yang berhadapan sama penyakit COVID, ya, tenaga medis. Kemudian setelah itu adalah aparat-aparat yang berhubungan dengan masyarakat, kemudian orang-orang tua. Nah, Sinovac pertama-tama sudah melakukan kontraindikasi bagi usia yang kurang dari 18 tahun dan untuk wanita hamil menyusui serta usia di atas 60 tahun. Tetapi ternyata sekarang tidak lagi kontraindikasi untuk usia yang 60 tahun asal tensinya
bisa terkontrol. Nah ini dia yang saya katakan tadi. Usia tertua adalah wanita usia 99 tahun. Ibu ini bernama Siti Rumende Harahap. Salah seorang anaknya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Fatmawati, RSUD Fatmawati, Jakarta. Kebetulan dia senior saya, dia seorang spesialis penyakit dalam, nama dokternya adalah Dr. Arnold Harahap. Saya telepon yang bersangkutan, bagaimana Inang, saya bilang panggil ibunya, apa ada keluhan? Tidak, sampai hari ini tidak ada keluhan. Jadi sedang menunggu dia untuk vaksin yang kedua karena jaraknya 28 hari. Nah, yang saya ingin sampaikan, usia tertua 99 tahun, nanti November tahun ini dia berusia 100 tahun, itu tidak mengalami masalah. Ya. Nah, ini alurnya, saya pikir semua kita tahu bagaimana alurnya, dan yang sudah dapat diberikan vaksin dapat terinfeksi. Bisa terdapat infeksi. Ini satu catatan bagi kita. Ini adalah satu grafik di mana first exposure to antigen, sehingga terjadi pembentukan antibodi. Ini first exposure, ini dalam waktu belum, tentunya tidak langsung terbentuk antibodi. 1 atau 2 hari dia baru terbentuk antibodi, kemudian hari berikutnya mungkin di hari-hari ke-10 terbentuk, kemudian turun sedikit, kemudian di exposure antigen dia naik lagi. Nah, ini adalah satu penjelasan dari liputan 6 yang saya ambil. Benarkah sudah divaksin masih bisa kena COVID-19? Nah, kalau satu saja kemudian belum tinggi, ya ini misalkan 1 suntikan, kemudian belum tinggi, kita tereksposur dengan virus yang banyak. Itu makanya ada yang disebut dengan viral load. Viral load itu artinya jumlah virus yang cukup untuk menimbulkan infeksi virus dalam kehidupan kita. Nah, kemudian di sini juga vaksin itu bisa antibodinya belum optimum sehingga belum memberikan perlindungan ini tadi. Di daerah sini kita bisa. Kemudian bisa juga seseorang itu pada waktu dia sedang divaksinasi di awal, dia sudah terinfeksi. Karena kita tahu seseorang itu terinfeksi itu baru muncul keluhannya itu di hari ke-5 sampai hari ke-14. Mungkin saja dia sudah dapat virus, kemudian dia hari kedua atau ketiga, dia tidak demam, kemudian tidak ada keluhan, kemudian divaksin. Jadi bisa terkena. Nah, ini yang harus kita fahami bahwa masih mungkin ada terjadi. Dan ada seorang dokter gigi, dia sudah 2 kali divaksin, masih tetap juga kena. Itu makanya masih diharuskan kita melakukan 5M. Jadi menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi proses pergerakan kita. Atau kita melakukan aktivitas-aktivitas keluar yang lebih sering, mengurangi mobilitas. Ya. Nah, ada lagi satu isu bahwa vaksin RNA bisa mengubah genetik atau sifat. Karena sifat manusia itu kan dibawa oleh yang disebut namanya DNA, deoksiribonukleat acid. Jadi RNA itu riboksinukleat acid. Jadi mirip ini. Jadi tidak. Kalau kita lihat ini sekarang, vaksin Pfizer dan Moderna itu RNA. Kalau ini sel, maka ini ada yang disebut dengan inti sel. Di dalam inti sel ini ada yang disebut namanya DNA. Jadi ada kromosom atau kromatin. Ini adalah DNA. DNA ini yang membawa sifat kita. Tapi perhatikan, yang disebut dengan virus protein RNA itu akan pergi ke yang disebut ribosom. Ribosom itu adalah di luar inti sel yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ini dia. Ini ribosom. Dan RNA yang berasal dari virus itu nanti akan merangsang terbentuknya protein-protein yang menjadi antibodi, itu yang akan terbentuk. Jadi tidak akan berubah sifat kita. Nah, kemudian yang berikut, apakah vaksin yang akan diberikan itu kita akan mendapat chip? Memang kalau tadi perhatikan Sinovac itu vaksinnya ada nomor batch. Karena nomor ini penting dicatat di sertifikat vaksin. Dan pencatatan ini secara nasional, itu sesuai dengan KTP. Jadi kita akan dapatkan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan yang orang katakan chip? Jadi ini dia nomor barcode ini.
Ini akan dikaitkan dengan kita punya tanda kita telah divaksin. Nah, bagaimana dengan microchip? Microchip pada manusia yang disebut radio frekuensi ID itu besarnya itu sebesar atau lebih besar sedikit dari satu beras. Ya, ini yang disebut dengan radio frekuensi ID chip. Ini besarannya. Dia mengandung ada silikon, ada mengandung juga tembaga. Ya, ini besar sebesar tembaga. Maksudnya sebesar beras. Bagaimana kita tahu dia sebesar beras kemudian disuntikkan dengan alat suntik yang kecil? Itu tidak mungkin. Ya, kemudian di sini ada bahan silikon, ada tembaga, dan masuklah disuntikkan. Bagaimana disuntikkan dan ditanamkan itu di tangan kita? Nah, ini ada caranya. Ini kalau yang disebut dengan microchip itu. Microchip itu dimasukkan ke alat sini, kemudian dibuat sayatan kecil, kemudian ini dimasukkan. Sehingga kalau kita lakukan ronsen, kita lihat ini ada microchip di tangan kita. Dan ini biasa dipakai misalkan kalau seseorang mau masuk ke kantor atau masuk ke rumah, di sini ada tanda di tangannya, kemudian didekatkan, maka dia akan bisa mendapatkan akses untuk masuk. Atau menggunakan juga gadget, kemudian ada microchip, dan dia akan bisa untuk melakukan hubungan melalui gadgetnya. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Kita harus hati-hati dengan segala macam berita-berita yang tidak benar tentang vaksin, tetapi yang pasti bahwa vaksin ini akan membawa kebaikan bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita di masa pandemi COVID-19. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy atas penyampaian materinya. Dari materi ini kita mengetahui ternyata manfaat vaksin COVID ini sangat penting untuk kita pahami. Dan dari materi ini kita sudah tahu tentang tujuan dari vaksinasi, ya, selain dapat menurunkan jumlah kasus, dapat menekan tingkat kesakitan atau kematian, dapat melindungi, meningkatkan kekebalan kita sehingga kita dapat terlindungi dari COVID-19 ini. Selain itu kita juga dapat mengetahui terkait bagaimana proses suatu vaksin itu dibuat, ya, bagaimana pengembangannya, kemudian bagaimana indikasinya, apa efek sampingnya, dan bagaimana kondisi-kondisi penyakit tertentu yang dapat dilakukan vaksinasi atau tidak. Nah, saat ini kita masuk dalam sesi diskusi. Sebelum itu saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya dapat menyalakan videonya, kemudian dapat mengangkat tangan sehingga kita tahu siapa yang bertanya. Nantinya ada giliran untuk Bapak Ibu yang akan bertanya supaya nanti suaranya dapat terdengar dengan baik. Oleh karena itu saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat bertanya. Silakan. Selamat siang, Dr. Roy. Aku dengan Rastasihite, Dok. Ya, saya silakan, sudah vaksin Sinovac 1 minggu yang lalu, hari Senin, di Istora Senayan. Dan saya untuk vaksin kedua hanya 2 minggu, Dok. Apakah itu nggak terlalu cepat? Oh, berapa umur Ibu? Mohon maaf. Aku sudah 59, Dok. Oke. Jadi kalau 59 tahun itu memang bisa di 2 minggu. Oh. 60 tahun ke atas yang di 4 minggu. Oke, soalnya suamiku tanggal 12 April. Umur? Pak Sihite umurnya 63 tahun. Ya. Jadi itu, memang 59 itu batas dia. Jadi kalau makanya mungkin supaya jangan menumpuk, mereka atur begitu. Oh, jadi saya tetap ikuti 14 hari ya, Dok, ya. 28 hari. Ya. Oke, Dok, terima kasih, Dok. Sama-sama Ibu Rasta. Ya. Ya. Bagaimana sudah cukup jelas ya Ibu Rastasihite. Jadi memang terdapat perbedaan usia di bawah 59 tahun dan di atas 59 tahun terkait pemberian vaksinasi. Memang ada yang diberikan untuk dosis kedua 2 minggu dan di atas 59 tahun itu diberikan
4 minggu atau 28 hari pemberian vaksin dosis keduanya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menyalakan video atau mengaktifkan video atau mengangkat tangan. Ibu. Itu ada Pak Posuma. Ibu M. Posuma. Terima kasih dokter. Iya. Pertanyaan saya, sekarang ini kan banyak nama-nama vaksin yang sedang beredar, bahkan sedang disuntikan kepada masyarakat. Ada CoronaVac, ada Inovac. Pertanyaan saya dan lain-lainnya, pertanyaan saya, apa perbedaan dari satu vaksin dengan vaksin yang lain? Jangan sampai kalau kita misalnya divaksin Sinovac atau CoronaVac, sementara ada kata dokter tadi ada yang lebih bagus. Di mana perbedaannya? Apakah kualitas vaksinnya sama atau kita harus bertanya dulu vaksin apa yang mau dikasih? Nah itu dokter. Baik, silakan. Baik, yang ada sekarang Pak Posuma itu hanya Sinovac, baru Sinovac yang ada di Indonesia. Belum ada yang lain. Jadi yang ada itu Sinovac, karena itu adalah memang yang pemerintah Indonesia untuk usahakan bagi masyarakat. Kemungkinan yang kedua adalah AstraZeneca. Nah, AstraZeneca itu produk dari Inggris, dari Oxford. Kalau yang Sinovac ini produk dari Cina. Kalau produk dari Cina itu adalah dari virusnya, yang kemudian virusnya ini dimatikan. Jadi ada proses mereka di laboratorium, virusnya dimatikan dulu, baru nanti virus yang mati ini dia tidak akan bisa menimbulkan penyakit. Tetapi dia, virus yang mati ini masih mempunyai kapsul atau bagian luar dari virus. Isinya sudah tidak ada, yang menimbulkan penyakit itu kan isinya RNA-nya di dalam. Jadi bungkusnya masih ada. Nah, bungkus inilah yang dimasukkan ke tubuh kita, sehingga tubuh kita itu mengenal bungkus atau protein spike tadi yang utama. Jadi begitu nanti virusnya masuk, ya tubuh kita sudah kenal, oh ini ada lawan. Itu sistemnya yang dilakukan. Jadi tubuh kita akhirnya tahu, oh ini lawan. Dan dia akan melakukan proses untuk membuat virus itu tidak memberikan dampak bagi tubuh kita. Itu yang disebut dengan virus yang inactivated, yang dimatikan, bukan dilemahkan, dimatikan. Nah, itu adalah cara vaksin yang sudah lama. Jadi vaksin beberapa tahun yang lalu ada beberapa jenis vaksin, itu ada vaksin yang dimatikan, banyak jenis vaksinnya. Nah, ada jenis yang lebih baru yang disebut dengan vektor virus. Itu yang disebut dengan virus AstraZeneca ini. Dia vektor virus. Jadi bahan yang memang menimbulkan reaksi itu dimasukkan ke dalam virus yang tidak menimbulkan sakit, tidak menimbulkan penyakit. Jadi adenovirus. Adenovirus itu membawa bahan, dia yang dibawa itu adalah kembali juga sebetulnya bahan dari virus COVID-19 yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, dimasukkan ke tubuh kita, nanti virus ini akan melakukan seolah-olah bertindak seperti virus yang asli, tapi dia tidak menimbulkan penyakit itu karena tidak mengandung mRNA yang merangsang terjadinya respon daripada COVID-19 di tubuh kita. Ya, berbeda lagi yang di Amerika. Amerika itu yang disebut RNA, tapi RNA-nya itu bukan RNA asli dari COVID-19, dari virus. Jadi mereka ambil RNA yang mirip dengan yang ada di virus COVID-19. Jadi tekniknya sangat canggih. Itu belum pernah ada diproduksi. Jadi dengan diproduksi baru ini, itulah yang ditakutkan oleh orang bahwa akan memberikan dampak yang tidak baik. Tetapi ternyata bahwa di Amerika sekarang itu tidak menjadi masalah. Kesulitannya adalah Pfizer dengan Moderna karena tidak menggunakan bahan pengawet, maka dia harus berada di
refrigerator atau berada di tempat penyimpanan yang suhunya minus 70 dan minus 20. Itu sangat sulit di Indonesia. Maka kalau misalkan kita mau pakai itu nanti seperti katanya Pfizer akan ada, ya, itu harus ada penyimpanan dengan minus 70 derajat. Kalau Moderna di minus 20 derajat, dan itu hanya bisa di kota-kota besar. Nah, apakah itu masih gratis atau tidak? Saya tidak bisa kasih jawaban karena itu adalah hak daripada pemerintah. Tapi kalau nanti kita mau tunggu itu, yang lebih canggih cara pembuatannya, dan diharapkan efek sampingnya lebih kecil, silahkan. Tapi sementara pemerintah sudah memberikan ini sebagai sesuatu bagian yang penting dan sudah ternyata tidak memberikan satu efek samping yang berbahaya, ini sudah 5 juta yang diberikan, 2 juta udah suntikan kedua, dan tidak ada laporan, ada yang berita-berita yang ternyata setelah dicek tidak ada, ya kita harus tahu bahwa ini adalah cukup aman. Itu mungkin Pak Posuma. Terima kasih, Pak Kusuma, ya sudah sangat jelas ya. Jadi memang sampai saat ini masih menggunakan vaksin Sinovac ya. Sudah ada beberapa upaya dari pemerintah untuk mendatangkan beberapa jenis vaksin yang lain, dan nantinya akan ada beberapa tahap ya. Seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa tahap vaksinasi yang awalnya pertama diberikan pada tenaga kesehatan, kemudian pada pelayanan publik, kemudian nantinya juga pada masyarakat. Mungkin kedepannya akan ada jenis vaksin yang lain, tapi nanti juga akan ada pemberitahuan juga terkait bagaimana keamanan dari vaksin tersebut. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Ibu Tiurma Sere ya. Ibu Tiurma mungkin bisa menyalakan videonya. Silakan Bu. Ya, selamat siang. Dr. Roy. Ya, selamat siang, Bu. Ya. Saya Arta dari Kebayoran. Oh. Iya. Ini Dok, saya beberapa hari yang lalu saya tuh dapat video ya, kayak dari WA lah biasa. Ya. Jadi ada isu, ini video ini disiarkan dari Jawa Timur, CNN. Jadi itu hasil penelitian dari Profesor Nidom Foundation. Jadi dia mengatakan bahwa katanya sudah diteliti bahwa ada 40 varian virus COVID yang ditemukan di Indonesia itu, dia itu mempunyai motif namanya ADE. ADE itu antibody dependent achievement. Jadi katanya antibody itu antibody yang terbentuk itu malah akan mengikat virus dan membuat virus itu malah makin ganas gitu loh Dok. Itu hasil penelitian ya. Jadi memang saya juga apakah ini penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena katanya motifnya ini sama seperti kayak virus HIV atau DBD itu kan makanya tidak ada vaksinnya untuk HIV. Jadi seperti itu katanya. Gimana Dok tanggapannya dokter ya? Oke, baik, terima kasih. Ini Dr. Arta. Dr. Arta, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan, ternyata bahwa itu sudah disangkal, ADE itu, tadi saya sudah sampaikan, itu adalah hanya untuk virus, salah satunya virus dengue. Ya, virus dengue itu bisa menimbulkan ADE. Tapi pada, maksudnya vaksin untuk dengue itu adalah menimbulkan satu proses untuk ADE. Tapi kalau vaksin COVID itu tidak menimbulkan ADE. Itu makanya vaksin untuk demam berdarah itu kan sampai sekarang tidak diberikan karena ada efek itu. Ya. Jadi kalau sudah ada efek itu, maka itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pasien, bagi orang yang menerima vaksinnya. Ya. Jadi itu Dr. Arta. Jadi apa yang dikemukakan dari Jawa Timur itu memang kalau saya nggak salah di bulan Agustus ya, Agustus atau September tahun lalu. Tapi kemudian dengan penelitian yang lain, kemudian dengan para pakar yang lain mematahkan hal itu. Itu yang boleh saya sampaikan tentang ADE ya. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan.
Baik, Ibu Misniati. Ya, selamat sore Dr. Roy. Selamat sore, Bu. Saya dari Dieng, Malang. Saya mau tanya berhubungan dengan vaksin ini. Kan saya itu mengalami sakit, ya. Dan ya, terutama saya itu sudah 1 tahun ini mengalami sakit asam lambung, di mana yang saya rasakan badan saya itu pegel-pegel, lemes, terus kepala pusing-pusing, itu tiap hari itu saya rasakan. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh divaksin, apakah tidak? Karena efeknya mungkin vaksin ini ada ya, atau kepala pusing, atau badan nggak enak itu ada. Karena saya sebelum divaksin aja sudah mengalami sakit yang seperti ini, sampai berat badan saya itu turun 18 kilo dalam 1 tahun. Kira-kira boleh apa tidak bila saya vaksin? Sekian, terima kasih, dokter. Baik, ini terima kasih pertanyaan Ibu Misniati tadi berbicara tentang asam lambung. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang asam lambung, kemudian kaitannya dengan badan menjadi pegal-pegal dan sebagainya, ya ini adalah salah satu yang perlu untuk dicek. Nanti di sini ada Dr. Rizal yang sedang belajar untuk penyakit dalam ya, bisa memberikan tambahan tentang asam lambung. Tetapi bagi yang hanya menderita asam lambung biasa dan tidak ada efek atau penyakit lain yang berkaitan dengan asam lambungnya, itu tidak apa-apa untuk mendapatkan vaksin Sinovac ini. Karena vaksin Sinovac ini tidak ada kaitan dengan proses di asam lambung, Ibu Misniati. Memang dia akan bisa memberikan efek samping, tapi seperti yang saya katakan, tidak semua orang mengalami efek sampingnya itu sakit kepala, demam, kemudian nyeri-nyeri otot atau sendi, itu tidak semua. Jadi Ibu tidak perlu takut terhadap ini. Mohon maaf, Ibu usianya di bawah 60 atau di atas 60? Belum 60 ya? Mungkin dihidupkan dulu apanya, mic-nya. Ibu Misniati bisa dinyalakan, Unmute dulu. di-mute dulu. Ya, sudah 48. Oh, 48. Kalau 48 ya, bukan petugas medis ya, Bu ya? Bukan. Bukan juga ya, guru atau apa, bukan? Bukan. Oh, berarti nanti periode berikut. Jadi periode berikut memang Ibu belum mendapatkan giliran sekarang. Iya. Tapi nggak usah khawatir, itu tidak menjadi kontraindikasi atau menjadi penghalang untuk diberikannya vaksin. Begitu. Iya. Ya. Iya, terima kasih, dokter. Sudah cukup jelas ya, Ibu Misniati. Memang pada vaksin COVID-19 ini memang pada beberapa kondisi nantinya kita akan evaluasi ya terkait kondisi, misalnya tadi Ibu katakan asam lambung ya, riwayat asam lambung, tapi untuk rekomendasi ya menerus. Gitu. Ya, jadi nantinya akan dievaluasi kembali karena memang untuk vaksinasi COVID, bahkan efek sampingnya juga tidak berhubungan dengan asam lambung ya, masalah nyeri ulu hati, dan dapat dilakukan vaksinasi. Memang ada beberapa kondisi ya, masalah saluran pencernaan yang memang nantinya kita akan lihat apakah dapat diberikan vaksinasi. Misalnya kondisinya akut ya, misalnya kondisi-kondisi seperti kolitis ulceratif ya, ataupun infeksi di usus ya, dan kondisi-kondisi akut yang memang kita perlu tunda ya. Jadi nanti misalnya kalau nanti Ibu akan dilakukan vaksinasi, sebaiknya memang kondisi Ibu tidak dalam kondisi yang serangan ya, serangan misalnya nyeri ulu hati ataupun perasaan tidak enak di lambung ya, sebaiknya nanti dievaluasi apakah dapat diberikan atau tidak. Tapi secara umum untuk gejala gangguan ulu hati dapat diberikan dan efek sampingnya tidak berhubungan dengan vaksinasi. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Ada, Dok. Ya, silakan Ibu Selda. Ya, terima kasih, Dok. Saya Selda Kultumburusiahan dari Kebayoran. Ya, Ibu Selda silakan. Iya.
usia saya 69 tahun, udah selesai vaksin pertama, nanti yang kedua 8 April. Yang saya tanya, emang waktu saya vaksin nggak ada apa-apa gejalanya, enak-enak aja, tidak ada pusing, nggak ada apa-apa, makan biasa sampai sekarang nggak ada apa-apa. Kalau sudah selesai vaksin kedua, setelah sebulan, sudah oke ya dok ya. Jadi pertanyaan, dikatakan kan keberhasilannya 65% Sinovac ini. Bagaimana saya untuk mau cross check saya punya ini berhasil apa enggak? Apa saya perlu ke lab? Apa yang harus saya periksa supaya saya yakin saya bisa melayani keluar gitu dok. Di gereja bisa melayani keluar. Karena saya biasa di Pathfinder suka keluar, naik gunung kemana-mana dok itu. Itu saya tanya, kalau bisa diperiksa setelah itu saya akan periksa supaya saya bisa melayani. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih Ibu Zelda. Jadi memang yang kita harapkan adalah terbentuknya antibodi. Jadi antibodi ini yang akan terbentuk setelah vaksinasi kedua. Diharapkan mencapai peak, mencapai puncak produksi antibodi terhadap virus COVID-19. Nah, yang sekarang sudah ada itu baru di Prodia, alat untuk mengeceknya. Ini bukan promosi Prodia, tidak. Yeah. Tapi memang sudah ada di Prodia, alat itu untuk mengecek antibodi terhadap virus COVID-19. Nah, nanti setelah itu Ibu boleh pergi ke Prodia untuk mengecek. Tetapi saya harus katakan bahwa kembali lagi tetap kita harus lakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap kita lakukan. Kenapa? Kembali lagi tentang viral load dan imunitas daya tahan tubuh kita. Sementara misalkan kita terlalu capek, ya Ibu mungkin misalkan membawa anak-anak untuk naik atau hiking atau apa begitu, kemudian yang terjadi Ibu menjadi lemah, daya tahan tubuh Ibu lemah, meskipun antibodi Ibu masih dalam kondisi tinggi, tetapi ternyata pertahanan itu bukan hanya antibodi Ibu. Antibodi itu juga membutuhkan protein untuk membentuk antibodi. Antibodi itu pun dibentuk kalau kita tubuhnya dalam kondisi bugar. Kalau kita terlalu capek, antibodinya akan turun. Jadi ada banyak faktor. Jadi jangan hanya bergantung kepada antibodi nanti yang akan kita periksa di Prodia, laboratorium Prodia. Tetap kita harus lakukan dulu hidup sehat. Sampai nanti sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lepas daripada pandemi ini, mungkin baru kita boleh untuk sedikit longgarkan, ya. Kenapa? Karena ya prinsipnya virus ini hanya berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Kalau sudah berada di luar tubuh manusia, kemudian dia tidak bisa berkembang biak, akhirnya virus ini akan lenyap dari permukaan bumi. Itu prinsipnya. Nah, kadang-kadang bisa muncul lagi. Saya juga nggak bisa sebutkan apa alasannya. Tetapi sama seperti bentukan yang tadi saya munculkan, penyakit yang disebut dengan penyakit pada tenggorokan, yaitu difteri. Difteri itu sudah lama tidak ada, tapi beberapa waktu yang lalu muncul kembali. Kenapa? Kami juga tidak bisa kasih tahu dari dokter. Nah, virus ini juga virus COVID-19. Kalau semua sudah divaksinasi di seluruh muka bumi, kemudian nanti 1 tahun, 2 tahun aman, tiba-tiba muncul 5 tahun ke depan, ya saya juga nggak bisa bilang apa-apa, apakah ini muncul dari mana. Dan virus ini pun kenapa juga muncul di tahun 2019? Kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa jelaskan, karena mungkin pengetahuan daripada medis atau ilmu pengetahuan tentang virologi itu tidak bisa untuk menjelaskan kenapa ini bisa muncul sekarang, kenapa nggak dari dulu, dan kenapa kemudian akhirnya bisa muncul kembali, tidak bisa. Tapi yang prinsip adalah kita harus mencegah. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati terhadap virus COVID-19. Itu saja mungkin, boleh? Baik dok, berarti kesimpulannya nanti setelah vaksin kedua, sebulan berikut boleh kasih ke Prodia. Andai kata udah oke, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun keluar tetap jaga dok ya. Terima kasih banyak dok. Tuhan berkati dok. Tuhan berkati. Di unmute Dr. Rizal. Ya sudah cukup jelas ya, memang pemeriksaan, jadi memang isu pemeriksaan antibodi post vaksin ini banyak dibicarakan ya.
banyak orang yang ingin mengetahui terkait status antibodinya, titer antibodinya. Ya, memang kalau kami di Malang juga sudah ada pemeriksaannya, namanya SRBD ya, artinya pemeriksaan antibodi kuantitatif untuk SARS-CoV-2 itu bisa. Memang dianjurkan sekitar 1 bulan post vaksin dosis yang kedua ya. Tetapi memang perlu diketahui bahwa respon tubuh terhadap vaksin ini tiap orang berbeda-beda ya. Terkadang memang dari beberapa penelitian yang saya baca, misalnya respon dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda. Ada yang memang ketika divaksin dicekkan titer antibodinya memang baik ya. Ada yang malahan titer antibodinya tidak sesuai ya, tidak sesuai. Tetapi memang dari penelitian tersebut sebenarnya memang juga tidak menyarankan untuk artinya kebiasaan kita ingin mencari tahu ya, artinya mau mencekkan titer antibodi tersebut, tetapi di penelitian tersebut tidak menyarankan karena memang untuk respon terbentuknya titer antibodi terhadap SARS-CoV-2 ini memang berbeda-beda, sehingga memang seperti yang tadi juga sudah dikatakan Dr. Roy, tetap kita lakukan harus protokol kesehatan ya, kemudian memakai masker, mencuci tangan itu yang penting ya. Begitu saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan lain dari chat ini, dokter. Ada pertanyaan, bagaimana dengan pasien yang ada riwayat penyakit hipertiroid? Apakah aman untuk tetap mendapatkan vaksinasi? Silakan dokter. Ya, ini adalah satu pertanyaan yang menarik oleh karena hipertiroid ya. Hipertiroid itu artinya adalah satu peningkatan dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang ada di daerah leher kita. Nah, hipertiroid itu mempunyai efek memang meningkatkan tensi kita atau meningkatkan suhu dalam tubuh kita, ya. Itu akan bisa memiliki dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Maka kalau boleh itu adalah terkontrol. Jadi kalau hipertiroid tentu berobat ke dokter penyakit dalam atau dokter ahli endokrin untuk supaya terkontrol. Jadi semua bentuk sakit yang ada harus terkontrol, baru kemudian kita akan bisa lakukan dengan vaksinasi. Tetapi memang untuk terkontrol itu kita harus berobat dulu, maka disiapkanlah dulu untuk dirinya sebelum vaksinasi itu untuk semua terkontrol. Karena kalau nanti tidak terkontrol, kemudian diberikan vaksin itu bisa kita tidak bisa dapatkan oleh karena penelitian ya, saya ingin ingatkan, baru sekitar 6 bulan lah penelitian diadakan, sudah keluar vaksin ini untuk disuntikan. Jadi ada banyak faktor-faktor yang sebetulnya harus diteliti lebih lanjut. Dan untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor ini perlu waktu yang lama. Salah satu contohnya adalah pada pasien-pasien dengan gangguan hormonal. Jadi hipertiroid itu adalah salah satu gangguan hormonal. Sama seperti juga penyakit diabetes, itu adalah gangguan hormonal, diabetes tipe 2. Nah, kalau kita lakukan dengan baik, dengan terkontrol semua, maka biasanya tidak memiliki dampak atau efek yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang punya hipertiroid kah, atau yang DM tipe 2, bila mana terkontrol, maka disuntik dengan vaksin tidak menjadi masalah. Itu mungkin yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Roy. Memang pada kondisi-kondisi tertentu nantinya akan dievaluasi. Memang awal-awal itu pemberian vaksin, kalau tidak salah di bulan Januari, memang rekomendasinya pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, misalnya hipertiroid, bahkan diabetes yang belum diterapi ataupun darah tinggi yang memang tidak terkontrol itu, waktu itu memang rekomendasinya belum dapat diberikan, tetapi ketika sudah berjalan vaksinasi tersebut, ketika diteliti kembali, maka pada kondisi-kondisi seperti hipertiroid, ya, bahkan pasien-pasien dengan gangguan autoimun ataupun pasien-pasien kanker ataupun pasien gangguan ginjal itu dapat tetap diberikan asal memang kondisinya tidak dalam kondisi akut atau ada infeksi akut ataupun memang dia sudah terkontrol sehingga memang kondisi-kondisi itu tersebut masih dapat tetap diberikan ya. Mungkin melanjutkan dokter, ada pertanyaan lain di chat. Ini kalau pasien yang pernah terpapar COVID atau orang tanpa gejala untuk divaksin harus periksa antibodi dengan batasan angka berapa aman dan harus divaksin? Ya, pada orang yang sudah menjadi penyintas COVID itu diharapkan setelah 3 bulan. Jadi pada OTG
Orang tanpa gejala tentu kita tidak bisa kita tidak bisa untuk prediksi ya. Tetapi prinsipnya kalau misalkan kita berhubungan atau dekat dengan orang yang menderita COVID, tapi kita tidak menderita COVID, kita bisa dianggap sebagai OTG. Dan kapan kita akan bisa divaksin? Kita ambil jarak saja 3 bulan setelah kita bersama-sama dengan orang yang menderita COVID. Ya. Kemudian kalau penderita COVID itu diambil 3 bulan setelah dia sembuh dari COVID-nya. Jadi apakah perlu untuk periksa? Tidak perlu untuk periksa. Karena kita sekarang ini kan untuk tahu antibodi kita cukup atau tidak terhadap yang ada di Prodia itu. Itu hanya kita tahu antibodi terhadap COVID itu cukup atau tidak. Kalau kita mau periksa itu saya tidak tahu memang berapa biayanya, saya belum dapatkan informasinya karena itu juga masih baru. Yang terjadi, yang kebetulan juga Rumah Sakit Advent Bandung sedang merencanakan juga untuk melakukan pemeriksaan itu. Yang saya ingin sampaikan adalah karena kondisi sekarang ini, penyintas COVID pun dianjurkan untuk vaksin setelah 3 bulan. Maka pada OTG juga diharapkan tidak perlu untuk cek sebetulnya, karena kalau kita cek nanti kemudian itu hanya menambah biaya sebetulnya sih kalau saya malah. Kalau mau tidak masalah dengan biaya silahkan, tapi yang saya ingin sampaikan adalah kita perlu untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Bila mana kita adalah orang yang aktif keluar, kita melakukan aktivitas banyak di luar, kita mau untuk bertemu dengan banyak orang, maka kita perlu untuk vaksin. Itu makanya kenapa yang pertama sekali ditarget adalah petugas kesehatan. Karena bertemu dengan banyak orang. Karena bertemu juga dengan pasien-pasien yang kemungkinan adalah COVID. Maka dia disuntik dengan vaksin. Yang kedua adalah petugas-petugas yang berhubungan dengan masyarakat. Ya, yang di RT, yang di RW, itu semua. TNI, Polri itu yang semua divaksin. Baru yang ketiga adalah lansia. Lansia kenapa divaksin? Karena dampak daripada COVID-19 pada orang lansia itu sangat berat. Banyak yang tingkat kematian tinggi terjadi pada lansia-lansia yang terdampak dari COVID-19. Oleh karena biasanya lansia sudah memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Itu yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, memang pada penderita COVID, penyintas COVID tetap dapat dilakukan vaksinasi bila sudah lebih dari 3 bulan setelah dinyatakan COVID ya. Kemudian ya seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Roy, memang tidak dianjurkan untuk kita mengecek antibodi terhadap COVID ini. Memang kalau di Malang itu ada pemeriksaannya ya, kami di Saiful Anwar juga ada pemeriksaan SRBD antibodi kuantitatif terhadap SARS-CoV-2. Kalau tidak salah ya harganya sekitar 200.000, tapi memang kami nggak anjurkan untuk memeriksakan itu. Ya, ini ada pertanyaan kembali dokter di chat atas nama Ibu Arif Dia Hernawati. Bagaimana dengan penderita vertigo dokter? Kalau saat ini sedang mengalami vertigo, apakah boleh divaksin? Kalau bicara tentang vertigo, silahkan divaksin. Tidak ada hubungan vertigo dengan vaksinasi. Vertigo itu adalah sensasi yang terjadi, ada 2 penyebab vertigo. Satu penyebab vertigonya adalah dari saraf di otak kita. Yang kedua adalah dari THT. Kebetulan saya dokter THT. Jadi vertigo itu adalah gangguan di pusat keseimbangan yang ada di telinga dalam. Jadi kalau kita divaksin itu tidak akan mempengaruhi vertigo kita. Jadi silakan untuk divaksin, kecuali ada penyebab yang lain. Jadi lebih bagus kalau begitu ada penyakit tadi harus diperiksa oleh dokter untuk mengetahui apa penyebab yang lainnya. Tapi kalau hanya vertigo saja, tidak masalah untuk divaksin. Demikian. Ya, sudah cukup jelas ya, berarti memang penderita vertigo dapat dilakukan vaksinasi. Ini ada pertanyaan lagi kembali dokter dari Bulana. Mengapa vaksin ini dilakukan pada lansia, tidak pada usia yang produktif, dokter? Karena dikatakan memang usia-usia produktif ini justru lebih sering beraktivitas dan dapat menjadi carrier, artinya tanpa gejala, dan itu nantinya berbahaya. Justru kalau yang muda
tidak divaksinasi dan ternyata memang positif, justru lebih bisa menularkan. Kenapa yang usia tua? Iya, itu pertanyaan yang harusnya dipahami. Tadi saya sudah sampaikan, yang usia tua itu biasanya sudah punya komorbid, dan kalau sakit dia akan menjadi berat, ya, berat dampaknya bahkan bisa menimbulkan kematian. Kenapa nggak usia produktif? Nah, usia produktif ini diharapkanlah untuk menjaga segala hal yang berkaitan dengan tadi 5M itu, ya. Nah, target berikut memang adalah usia produktif. Ya, jadi jangan perlu khawatir, tapi karena risiko-risiko ini kan semua yang disuntik ini adalah orang yang berisiko. Yang pertama adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan kenapa? Karena hampir setiap hari bertemu dengan pasien yang kita tidak tahu apakah COVID atau bukan. Yang kedua adalah petugas-petugas yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi pelayan masyarakat. Ya tentu dia berhubungan dengan masyarakat, nggak mungkin dia menjadi tidak melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga lansia. Lansia itu karena ada banyak komorbid dan dia bisa akhirnya menderita penyakit yang berat, masuk ICU, bahkan akhirnya dia meninggal. Baru kemudian target berikut adalah usia produktif. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka ini sudah menjadi sesuatu yang melindungi masyarakat Indonesia. Saya pikir itu. Baik, terima kasih, sudah sangat jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, dapat mengaktifkan video. Dr. Rizal, ada yang kelewatan pertanyaannya dari saudara atau saudari Devi atasnya. Iya. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi dokter di kolom chat. Ini ditanyakan untuk vaksin sendiri usia sekolah bawah 18 tahun kapan diberikan ya? Jadi ditanyakan ini kan memang targetnya 18 sampai 59 tahun, kemudian di atas 59 tahun. Tetapi usia di bawah 18 tahun itu apakah dapat diberikan vaksin atau kapan diberikannya, dokter? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Sangat disayangkan bahwa memang yang dilakukan uji klinis dari vaksin ini itu tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi yang dilakukan uji klinis ini adalah pada usia 18 tahun ke atas. Nah, oleh karena belum ada uji klinis untuk di bawah 18 tahun, maka kita belum bisa untuk menyatakan bahwa WHO dan BPOM atau FDA itu belum memberikan approve Emergency Use Authorization untuk di bawah 18 tahun. Sama seperti wanita hamil dan wanita menyusui. Ya. Jadi mohon maaf bagi adik yang bertanya bahwa di bawah 18 tahun pemerintah belum memberikan izin untuk diberikan. Ya, perlu ada penelitian lagi. Jadi penelitian itu dilakukan suntikan pada orang-orang di bawah usia 18 tahun. Dan bila mana itu tidak memberikan dampak, maka nantinya itu akan boleh diberikan kepada yang di bawah 18 tahun. Tapi sampai sekarang hasil penelitian tentang vaksin yang diberikan di bawah usia 18 tahun belum ada dipublish atau belum ada disebarkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Mungkin sudah jelas ya, memang untuk saat ini usia di bawah 18 tahun belum disyaratkan untuk lakukan vaksinasi. Mungkin akan ke depannya ya dok, mungkin ada setelah penelitian-penelitian lanjut, mungkin nanti akan ada vaksinasi bagi usia di bawah 18 tahun ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Ini di kolom chat ada pertanyaan lagi, berapa lama efektivitas vaksin ini? Apakah bisa disuntik vaksin lagi untuk yang kedua kalinya? Jadi memang vaksin COVID ini berapa lama efektivitasnya, dokter? Baik. Enak nasi lurus apa enak sih? Ya, sudah, Pak. Kalau bicara tentang efektivitas, maka sekarang pun karena ini masih juga seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah penelitian yang sangat singkat, ya. Vaksin ini adalah vaksin yang dicek ataupun diteliti dalam waktu yang masih singkat, sehingga prediksi masih dihitungan 6 bulan sampai 1 tahun masa di mana seseorang itu terlindung dari COVID-19 setelah divaksin.
Ya. Tetapi tadi saya katakan, contohnya untuk vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B itu bisa sampai 8 sampai 10 tahun. Yang rekombinan ya, hepatitis B yang rekombinan itu bisa sampai 8 sampai 10 tahun melindungi seseorang dari terkena hepatitis B. Tetapi virus COVID-19 ini kan baru akhir 2019. Berapa tahun dampak ataupun manfaat ataupun perlindungan yang diberikan oleh vaksin ini masih terus dalam penelitian. Tapi prediksi awal minimal 6 bulan sampai 12 bulan. Itu yang boleh saya sampaikan. Ya, jadi jelas ya memang untuk perlindungan saat ini dari penelitian ya untuk vaksinasi COVID sendiri dapat bertahan ya, dapat bertahan melindungi 6 bulan sampai 1 tahun ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Dokter, ini dari Irba Unggul Warsono. Pertanyaan, apakah bahan vaksin COVID-19 berupa sulbung virus yang mengandung protein S dan lain-lain itu dapat digunakan sebagai obat COVID? Ya, tentu nggak bisa. Tidak bisa menjadi obat. Obat itu tentu sesuatu yang akan yang bermanfaat untuk merusak atau membuat virus tidak bisa melakukan aktivitas. Saya harus katakan, virus adalah satu mikroorganisme yang sampai sekarang kita tidak bisa temukan obatnya. Itu yang harus dimengerti. Jadi contohnya flu. Coba kita perhatikan. Kalau disebut ada obat, obatnya bukan obat flu sebetulnya. Kalau kita bilang beli dulu obat flu, bukan. Kalau perhatikan nanti obat itu adalah obat mengatasi gejala flu. Coba perhatikan. Ya. Jadi flu itu penyebabnya adalah virus. Virus flu. Virus flu itu bisa diatasi dengan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, gejalanya itu adalah muncul demam. Maka karena demam itu dan pilek, batuk, itu dikasih obat. Obatnya itu untuk mengatasi demam kita, pilek kita, batuk kita. Seolah-olah flu-nya atau virusnya teratasi oleh obat itu. Bukan. Obat itu hanya mengatasi gejala flu. Tubuh kita dengan sistem imunitas yang baik, itulah yang mematikan virus tadi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau namanya virus ada obatnya. Virus sampai sekarang belum ada obatnya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Apakah masih ada pertanyaan? Dapat menyalakan video dan bertanya. Ini di kolom chat. Pertanyaannya lagi dokter, ini terapi plasma konvalesen apakah sama dengan vaksin efeknya? Baik, terima kasih. Jadi plasma konvalesen. Plasma konvalesen itu artinya adalah adanya antibodi di dalam cairan plasma. Plasma itu bagian dari darah yang diberikan kepada seseorang yang sedang menderita COVID-19, penyakit COVID-19 yang berat. Jadi seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19, dianggap bahwa dalam tubuhnya, dalam cairan darahnya, itu banyak antibodi terhadap virus COVID-19. Itu memang benar. Jadi diambillah darah dari seseorang penyintas yang sudah sembuh dari COVID-19 dengan syarat golongan darahnya sama, itu diambil, kemudian nanti diberikan kepada orang yang sedang dalam kondisi berat. Apakah dia di ICU ataupun dirawat di ruang isolasi biasa, tapi sedang dalam kondisi berat, kadang-kadang harus didorong masuk ke intensive care-nya. Itu diberikan dengan harapan bahwa antibodi di dalam cairan plasma yang diberikan kepada orang tersebut, yang golongan darahnya sama, maka antibodi itu akan bisa melawan virus yang ada di tubuh orang tersebut. Sehingga gejala yang berat dari orang tersebut akan semakin lama semakin hilang dan orang itu bisa sembuh dari intensive care, dari ruangan ICU dia bisa keluar dan bisa sehat. Vaksin berbeda. Vaksin itu adalah sesuatu yang merangsang tubuh untuk membentuk antibodi.
Jadi pada orang yang sehatlah atau orang yang tidak terkena serangan daripada virus yang diberikan vaksin. Sedangkan orang yang sudah sakit, orang yang sedang berat sakitnya, itu yang diberikan plasma konvalesen. Demikian. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Memang untuk terapi plasma konvalesen ya TPK ini memang sudah umum diberikan pada pasien-pasien COVID-19. Memang ada beberapa kriteria atau indikasi yang diberikan. Nah, memang plasma konvalesen ini diambil dari pasien penyintas COVID, kemudian nantinya akan dilihat ya apakah layak atau tidak untuk dilakukan donor plasma TPK tersebut. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan COVID-19 moderate severe itu memang diindikasikan, tetapi memang dari beberapa penelitian terbaru terkait efek samping ataupun efektivitas ya dari plasma TPK ini sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, atau manfaatnya mungkin pada pasien-pasien yang justru sebenarnya kalau di saat ini digunakan itu memang pada kondisi yang moderate severe ya, artinya ringan, berat, sedang berat. Tetapi justru selama ini kalau diberikan pada pasien-pasien yang berat mungkin manfaatnya atau efektivitasnya nggak terlalu baik ya. Nah, sekarang diteliti ternyata TPK ini lebih baik diberikan memang pada fase-fase awal ya. Jadi fase-fase awal perjalanan virus COVID-19 ini katanya memang lebih banyak mendapat manfaat dibandingkan diberikan pada kondisi pasien yang moderat sampai severe ya. Dan bahkan hasil dari penelitian tersebut tidak banyak manfaatnya memang pada pemberian plasma TPK ini ya. Tetapi memang untuk kondisi saat ini ya memang belum banyak terapi yang memang benar-benar dapat mengobati atau dapat menekan akan virus ini, sehingga memang pilihan-pilihan terapi itu seperti TPK ini dapat digunakan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan kembali dokter di kolom chat. Ini ditanyakan apakah pada pasien dengan alergi antibiotik dapat diberikan vaksin dokter? Ya, alerginya kan terhadap antibiotik. Bisa misalkan antibiotik ampicillin atau penisilin atau sulfa. Kalau alergi terhadap antibiotik, kita boleh berikan vaksin COVID-19 karena tidak bentukan yang sama dengan antibiotik. Boleh diberikan. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaannya mungkin kita mengingat waktu juga, mungkin ini tersisa 2 pertanyaan terakhir dokter. Ini ditanyakan, apakah kadar vitamin D yang tinggi dalam darah bisa membantu untuk melawan virus COVID? Nah, ini kan seringkali memang untuk pasien-pasien COVID ini diberikan vitamin D ya dok, selain vitamin C ataupun obat yang lain ya dokter. Jadi ini ditanya apakah manfaat vitamin D sendiri itu dokter? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Oleh karena kita harus mengerti bahwa sebetulnya dalam kondisi serangan daripada virus COVID-19 ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan badai sitokin. Salah satu dalam badai sitokin ini ada yang disebut dengan sitokin interleukin 6. Nah, sitokin ini atau yang salah satunya adalah interleukin 6 itu kendaraan dia untuk bisa memberikan dampak ke bagian tubuh yang lain itu disebut dengan nuklear faktor kappa beta. Oke, lupakan itu. Nah, terlalu ilmiah. Jadi dia pengaruh daripada COVID-19 yang membuat badai sitokin itu, dia punya kendaraan. Dengan kendaraan ini maka dia memberikan dampak kemana-mana, kegangguan kepada tubuh kita. Nah, ternyata vitamin D, vitamin C, vitamin E, zinc itu menjadi mengganggu mobil atau alat angkut dari sitokin tadi. Sehingga kalau kita mengikat mobil pengangkut sitokin tadi, sitokinnya dihasilkan oleh COVID-19 tidak akan memberi dampak. Jadi pemberian vitamin ini dengan dosis tinggi adalah untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh sitokin di dalam tubuh kita bila mana kita diserang oleh COVID-19. Nah, itu adalah satu proses yang terjadi dalam tubuh kita. Dengan sitokin yang tidak memberikan dampak, maka pengaruh daripada COVID-19 itu tidak akan terjadi.
dalam tubuh kita. Tubuh kita akan bisa melawan dengan baik, ya. Jadi dampak daripada sitokinnya teratasi karena COVID-19 ini yang menimbulkan badai sitokinnya tidak terjadi badai sitokin, maka dia akhirnya bisa efek yang lain itu akan bisa untuk diatasi dengan sistem pertahanan tubuh kita. Itu dia tentang vitamin D. Baik, terima kasih dokter. Sudah jelas ya terkait pemberian vitamin D untuk pasien-pasien dengan COVID-19. Ini untuk pertanyaan terakhir dokter dari Bapak John Randa, apakah vaksin Sinovac ini dapat dipastikan efektif dalam membentuk antibodi terhadap semua varian virus yang semakin banyak bermutasi? Ya, kita tahu memang sudah ada jenis mutasi dari virus COVID-19 ini ya, bahkan yang kalau di Indonesia sudah ada mutasi virus B117 ya. Nah, ini bagaimana dokter? Ya, jadi berbicara tentang varian mutasi, memang mutasi ini di mana-mana bisa terbentuk. Jadi kalau kemarin itu ada mutasi dari virus di Inggris, B117, kemudian ada mutasi juga virus di Afrika Selatan. Ternyata bahwa mutasi itu juga ditemukan, dua jenis mutasi ini ditemukan di satu negara bagian di Amerika. Padahal tidak ada orang yang datang dari Inggris dan dari Afrika Selatan yang datang ke Amerika. Dengan perkataan lain, mutasi yang seperti saya sudah katakan, mutasi virus itu bisa terjadi di satu negara, dan bila mana kita tidak mencegah dengan baik proses penyebaran daripada virus itu dari orang ke orang, maka mutasi ini akan tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, WHO sampai sekarang memang masih melihat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, vaksin ini masih efektif untuk varian yang ada. Sejauh ini, belum ada laporan bahwa varian yang muncul tidak bisa diatasi dengan vaksin ini. Nah, sekarang tentu kita harus perhatikan. Itu makanya pemerintah kan katakan, walaupun sudah divaksin, kita tetap menggunakan masker, kita lakukan protokol kesehatan dengan maksud supaya virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Kita mungkin sudah sehat atau kita sudah mungkin mempunyai antibodi. Tapi dengan masuknya virus, kemudian virus itu tahu antibodi sudah terbentuk, dia bisa berubah bentuk sehingga akhirnya menimbulkan satu varian yang baru yang akhirnya tidak bisa diatasi oleh vaksin kita, oleh antibodi kita yang dirangsang oleh vaksin. Makanya tetaplah kita lakukan protokol kesehatan sehingga virus ini tidak bisa mengalami perubahan bentuk. Tetapi berdasarkan pemeriksaan WHO bahwa vaksin yang sekarang masih mampu untuk memunculkan antibodi terhadap varian-varian virus yang ada. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah sangat jelas bahwa memang walaupun dengan adanya mutasi virus ya yang baru ini kita dengar B117, di mana mutasi tersebut masih dapat ditangani oleh pemberian vaksin yang ada saat ini ya. Tetapi memang benar bahwa kondisi pandemi ini dari beberapa penelitian belum tahu ya kapan berakhirnya ya, walaupun memang kita sudah melakukan vaksinasi. Tapi seperti tadi yang dikatakan Dr. Roy, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita ya dengan pola makan yang sehat ya, pola makan yang sehat, buah dan sayur, olahraga, istirahat yang teratur. Nah, itu sebenarnya juga penting untuk dilakukan ya, seperti dikatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini mengingat waktu, saya sudahi diskusi di seminar kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Roy. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kami ya terkait vaksinasi COVID, dan memang saat ini sudah sementara dilakukan vaksinasi, diharapkan memang nantinya kita juga turut berperan serta mengikuti vaksinasi dari pemerintah. Untuk menutup acara ini saya kembalikan kepada Dr. Robinson Pasaribu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rezal. Kami terus terang mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Roy David Sarumpait pada kesempatan
sore hari ini yang telah memberikan satu pencerahan bagi kami semua, mewakili seluruh partisipan, tadi ada sekitar 50-an partisipan, dan juga mewakili Rumah Berkat dan juga jemaat yang ada, dan undangan yang lain, kami mengucapkan terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Dr. Roy dimanapun berada, memberkati keluarga seluruhnya, dan juga kiranya kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi Dr. Roy. Dan pengumuman sedikit untuk partisipan yang masih mengikuti, kami akan rencananya akan periodik akan memberikan seminar-seminar kesehatan di tahun 2021 ini. Memang belum terjadwal secara reguler, tetapi kami panitia dari Rumah Berkat Jemaat Dieng, Jalan Ruko Bukit Dieng, itu akan mengumumkan kembali, akan memberikan pengumuman untuk akan memberikan seminar-seminar kesehatan yang lain di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Dr. Roy, terima kasih Dr. Rizal juga terima kasih, dan juga seluruh partisipan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Robinson, terima kasih Dr. Rizal. Terima kasih semua.